uang donatur yang notabene mereka memiliki hak untuk sesuai kesepakatan awal. Dan di garis besar lagi, saya tidak pernah bikin petisi dan saya tidak pernah menyuruh orang untuk bikin petisi ya. Ini boleh di cross check siapa yang bikin petisi aja saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak pernah ada buzzer, saya nggak pernah ada petisi. Saya juga bingung gitu kok ada seseorang yang melakukan statement tersebut tanpa adanya bukti dan fakta yang jelas gitu. Itu sih kan harusnya kan lebih apa ya, nanti kalau saya ini nanti saya takutnya digiring lagi, tapi yang jelas yang saya ucapkan ini ketika saya masuk live ke siapapun saya bicara sebenar-benarnya. Tapi kalau misalnya emang itu bukan haknya Kak Nopi, seperti saya ada sebelum lupa, kadang-kadang saya suka lupa ini, kalau sudah lupa saya tidak ingat ini. Lanjut. Kalau tadi berbicara Kak Nopi bukan haknya, kenapa Kak Nopi harus dorong gitu loh itu si Agus itu untuk apa menggalang donatur? Maka di sini kalau menurut saya secara korelasi ada keterikatan, ada peran serta. Iya. Itu loh. Kalau emang Agus ini bisa lari sendiri, Agus bisa ngobatin sendiri, Agus bisa menggalang sendiri, ngapain? Apakah emang itu emang Kak Nopi secara terpanggil hati atau emang sebelumnya ada permohonan kepada Teh Nopi agar mendorong itu? Ini biar mengulang saya. Hah? Gimana? Mendorong maksudnya? Ya mendorong untuk menggalang donasi itu. Coba dijelaskan Bang Advokat, coba dijelasin nih. Punya saya, takutnya punya saya ke sono ke mute. Ya, artinya yang ditanyakan Bang Hos itu, adakah open donasi itu yang minta si Agus? Ada Bang. Jadi sudah jelaskan dari awal itu semua atas permintaan Agus. Biar kita kepada konteks perkaranya, biar teman-teman netizen biar paham. Jadi kalau misalnya sekali kita ngomong itu kadang nggak paham. Sudah dijelaskan berulang-ulang juga kan tadi izin tayang ada, terus open donasi kan kita nggak mungkin Pak sekonyong-konyong untuk mengopen donasikan tanpa orangnya itu tahu gitu kan, keluarga yang meminta. Maka tadi saya bilang semua yang saya ucapkan itu bisa saya bertanggung jawab karena ada bukti semuanya gitu. Oke, berarti ada baik. Kepada Bang Pasar ada yang ingin boleh ditanyakan lebih sebentar sebelum lupa ini, sebelum ingat. Aja ini Bang. Sebentar. Teh Novi, waktu acara podcastnya Densu kan ada kesepakatan, itu tertulis nggak Teh? Sorry gimana waktu acara Densu bergema? Waktu acara podcastnya Densu katanya Teh Novi kan ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu tertulis nggak? Oh, nggak ada. Oh, tapi ada bukti-bukti chat percakapan ya? Iya, terus kan ditanya tuh sama Bang Densu, nah Mbak Elmi sisa uang mau gimana nih, kata dia gitu. Terus Mbak Elmi kan jawab tuh di podcastnya, diserahkan aja ke yayasan, biar yayasan yang mengelola, kan ngomong kayak gitu. Nah setelah pulang dari situ, Mbak Elmi tuh ngechat saya, itu baru pertama kali ya dia chat saya setelah 1 bulanan kenal kan. Dia bilang, Mbak Novi, saya mau serahin uang sisanya gitu, biar yayasan aja yang kelola, saya percayakan sama Mbak Novi ke yayasan. Mbak Novi orang baik, itu ada semua chatnya. Udah clear berarti kalau begitu, nggak ada unsur pencemaran nama baiknya. Nah, terus Mbak Teh, saya tanya lagi Teh, uang yang diserahkan ke yayasan itu masuk ke rekening khusus kan? Iya, rekening yayasan langsung Pak. Yayasan ya, artinya rekening itu tidak dicampur dengan kepentingan lain dan hanya khusus memang untuk yang open donasi buat si Agus ini kan? Iya, betul. Ya sudah clear Teh, tinggal nanti kalau memang itu laporannya bergulir ya tinggal di kick balik aja kalau seperti itu. Saya siapin ya teman-teman lawyer dari Yogyakarta nih kalau memang seperti itu Teh. Mantap. Selain petisi yang tergerak langsung dari netizen, ada nggak kalau misalkan dari para donatur yang mengirim surat permohonan misalnya untuk dikembalikan duit itu ke Kak Novi, ada nggak? Ini enggak jaringannya. Gini Bang ya, aku tadi sih mau ngomong banyak lupa aku ya. Biar aku jelaskan dikit. Sorry Bang. Tenang. Para DJ juga tangin nih, kita ini lagi menggali juga biar semuanya ini dapat
keterangan yang jelas sejelas-jelasnya kan begitu ya. Iya, tadi tujuannya seperti itu. Lupa Bang Host. Aku banyak sih mau tadi. Mau aku tambahin tadi kan banyak lupa sih. Sebenarnya nggak perlu para donatur itu sebenarnya. Soalnya yayasan itu punya hak dan sepenuhnya itu dia punya tanggung jawab di situ sih Bang. Iya, jadi Karena yayasan itu punya undang-undang, ya kan? Ada undang-undangnya jadi ketika orang itu bertanya, oh ini ya, nggak perlu nggak ada haknya di situ. Ini orang ini tahu hukum atau tidak, kayak kan? Orang ini pernah sosial atau enggak gitu kan? Kita kehidupan sehari-hari aja sama-sama tetangga itu kan ibaratnya kita hidup sosial gitu kan, bermasyarakat gitu kan. Seharusnya ke orang yang nggak yang paham. Oke, berarti itu yang jadi kamu dari apa? Dalam ya. Makanya aku tadi sempat naik itu kan awal kan ngomong memang aku bukan pendukungnya si ini atau pendukungnya ini, enggak, aku netral. Cuma aku ngamatin gitu. Yang mana salah ya aku bilang salah, yang mana betul ya aku bilang betul gitu. Blunder nih, Agus blunder nih. Iya, sebenarnya itu akibat itu Bang tadi. Sebenarnya itu masalah itu udah clear karena ada power. Nggak apa-apa ngasih power, cuma yang ngasih power itu salah posisi gitu. Nah, karena aku tahu tujuannya kenapa dia ngasih power. Karena di situ tempat yang basah. Karena tempat itu basah. Makanya dia kalau nggak basah nggak bakalan mau terus mereka mau dapat gitu kan. Iya, kayak advokat itu paham lah. Lebih ngawur lagi tuh orang-orang begitu. Iya, itulah Bang. Tapi ya itu otaknya atas namakan, oh ini dia sosial gitu ya kan. Pasti begitu ngatasnamakan dia sosial, membantu orang yang gini-gini. Padahal tahu aja kita, nggak mungkin dia mau kalau tempat itu nggak basah gitu. Ya Allah gitu. Ya, jadi sudah clear ya. Ini ditonton oleh 2.200-an nih. Artinya sudah clear. Novi langsung yang menyampaikan. Jadi ya saya pikir mari kita sama-sama mendorong untuk kemudian kembali ke tujuan awal gitu loh. Baik. Ini yang di atas tadi malam Bang. Boleh disapa dulu. Halo, selamat sore. Kak Istiqomah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Ikut nyimak aja. Aku posisi masih kerja. Baik. Itu Bang satu Bang, aduh. Itu dia untung kena yayasannya Sinopi ya kan. Coba kena yayasan lain, habis itu Bang, serius. Orang jelas kok itu kena yayasan Sinopi. Iya kan jelas tadi kan saya tanyakan bahwa uang yang masuk ke yayasan itu memang khusus untuk open donasinya si Agus dan tidak tercampur dengan open yang lain gitu loh, atau donasi yang lain. Saya kira clear itu. Iya, donatur itu dan juga nulis juga ini sih tidak Bang. ada paksaan untuk mengalihkan uang itu ke yayasan. Kan tentunya karena niat baik dari si Agus juga mau menempatkan uangnya itu di yayasan. Yang dan semuanya kebetulan kanopinya udah cair tadi. Ada pertanyaan sebenarnya. Bentar, saya sapa dulu. Bentar Bang Bonjol, saya sapa dulu. Halo, selamat siang dulu, biar ini dulu kita. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Baik, oke, bisa mau langsung aja dari mana Bang? Biar kenal juga dan dijawab. Ada yang pertanyaan yang harus memang kita tanyakan langsung sama Kak Nopi nih.
Begini, secara kemanusiaan kan memang Novi itu benar lah. Agus itu salah total secara akhlak dan moral kan gitu. Tetapi secara hukum ini kita perlu pertanyakan ini. Sebenarnya kan donasi itu tidak boleh ada nomor rekening pribadi. Itu sebenarnya harus tertuju pada rekening yayasan. Yayasan ya. Ya Itu makanya saya artinya. ulang itu pertanyaan itu untuk menegaskan Bang Bonjer kepada Nah, Kanopi itu. ada dikatakan pernah kemarin aku ada debat gitu kan sama seorang pengacara juga, terus aku debat. Nah, itu kebijakan, oke, aku katakan itu kebijakan. Tapi mereka bilang bahwasanya itu nomor rekening Agus tersebut sudah diberitahukan kepada Kemensos katanya. Itu ada pemberitahuan, ada laporan katanya. Nah, berarti kan kebijakan itu harusnya ada laporannya ke Kemensos gitu kan. Nah, apakah Nopi ini sekarang ini melakukan itu? Kan itu. Sementara kalau tidak dilakukan Mbak Novinya, itu benar uang Agus itu contohnya nggak ada istilah itu uang milik yayasan, nggak ada, dan memang 100% itu haknya Agus, itu yang pertama ya. Tadi Bang Bonjer saya itu spesifiknya kan ke sana, pertanyaan diulang itu ke sana karena ini kan kaitan dengan berhadapannya dengan hukum, terkecuali Ya, memang hukum. tidak berhadapan dengan hukum. Ini yang teman-teman netizen juga apa ya mengatakan ke saya misalnya agak lemot atau gimana ya terserah ya, ini proses hukum gitu Bukan loh. lemot. Kita benarkan, aku bela, boleh dilihat di VT-ku juga, di apa kok aku bela secara kemanusiaan, aku bela ini Novi. Benar, aku bela Novi 100%. Akan tetapi kenapa ada kesilapan seperti itu gitu loh. Kan berarti ini adanya kebijakan daripada Novi sendiri secara lisan kepada Agus supaya donasi itu cepat dituju kepada Agus karena memang betul-betul membutuhkan, kan begitu. Tapi secara Aku sistem bertanya kepada administrasi seorang itu pengacara, keliru. beberapa pengacara nih. Secara sistem administrasi emang ada kekeliruan di situ. Kalau secara kepercayaan, oke itu secara lisan mungkin bisa dipegang. Ya, itu ada hanya kesepakatan lisan ya, lisan. Iya, Kita paham iya, dulu. Jadi Oke, lanjut, aku Pak. bertanya nih sama pengacara, kebetulan ada pengacara sini. Coba jawab. Apakah Nopi bisa melaporkan, Yayasan Nopi bisa melaporkan penyalahgunaan melaporkan Agus ini secara hukum? Menurut aku tidak bisa. Yang boleh melaporkan itu adalah donatur. I see. Donatur. Itu. Jadi pengacara ini boleh kan itu secara media, lo enggak boleh secara media, tapi itu kan tadi kita dengar sendiri tidak ada kesepakatan tertulis, itu secara lisan ya. Itu dia makanya Bang, saya ngulang-ulang gitu-gitu karena kan makanya kenapa kemarin saya pengkajiannya di situ gitu loh. Jadi produk hukumnya itu harus jelas. Betul Bang. Jadi Tapi karena di satu kasih sisi tadi saya Abang dukung, juga, betul. jadi aku mau nambah itu kebetulan karena punya diturun itu kan. Benar nggak sudah didaftarkan nomor itu ke Mensos, kan harus ada pemberitahuan itu. Contoh, karena itu memang dilarang. Contoh nih gini Bang, ada di televisi kan itu di bawah biasanya open donasi kan begitu. Nah itu nomor rekening yayasan. Ketika ditampilkan di televisi itu nomor rekening pribadi ada nih, aku seorang donatur nih. Aku lihat nomor rekening itu karena aku kasihan sama si korban, aku transfer. Loh nggak ada urusan sama yayasan dong kalau begitu. Benar nggak? Iya. Jadi laporannya itu. itu nanti dari secara tertib administrasi dari yayasan dikeluarkan sejumlah uang untuk pengobatan Agus. Bukan dari Benar. rekening Agus yang dilaporkan kepada Tenopi. Ini yang kebalik maksud saya. Nah itu kalau itu tadi yang Abang bilang itu 100% secara delik hukum itu benar bahwasanya Iya. yayasan punya hak dan wewenang gitu. Tapi saya udah ketika dibilang lemot Bang, udah lemot lolo lagi ya udahlah biarin lah. coba siapa di sini pengacara, coba ayo kita ada yang pengacara yang paham ini. Coba kita ini dulu diskusi dulu. Ya. Bang, Nah, jadi begini kalau menurut pendapat saya, orang kan bolehlah berpendapat berbeda pengacara satu dengan pengacara lain. ya benar. Jadi kita itu melihat dari sisi kronologisnya. Tadi kan ditanya, bisa nggak si Teh Novi itu melaporkan atas nama yayasan? Ingat loh, atas nama yayasan, karena donasi open itu melalui yayasannya Teh Novi. Tentunya Enggak, siapa Teh Novi bilang? bisa. Tidak Sebentar, ada sebentar. melalui. Nah, coba Sebentar silakan dulu. Bang. Iya, sebentar dulu. Jadi posisinya kalau menurut saya, kalau pertanyaan Abang tadi tanya, bisa nggak Novi ini melaporkan? Bisa atas nama yayasan, Bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, para donatur juga bisa melaporkan. Atas apa? Penyalahgunaan dari amanah yang sudah diberikan oleh para donatur. Karena kan para donatur kan taunya sama yayasan si Teh Novi gitu loh. Itu Bang. Jadi poinnya adalah
pertanyaan abang, saya yakin itu bisa dilaporkan melalui yayasannya Teh Novi. Bukan Teh Novinya ya, tapi yayasannya loh. Ketika Bang, uang itu masuk ke rekening yayasan dan yayasan mentransfer ke Agusnya langsung untuk kebutuhannya. Iya, Gitu sekarang loh. kan posisinya uangnya kan sudah ada di yayasan sekarang, Bang. Iya, maksud aku nih Bang, kan ada pertanyaan netizen seperti ini, contohnya kan. Jadi aku bilang yang berhak melaporkan si Agus itu kalau tentang aspek hukumnya itu adalah donatur, nggak bisa yayasan Bang, kecuali uang yang ditransfer donatur ke yayasan, yayasan memberikan kepada Agus, nah itu boleh. Logika hukumnya ada uang mengalir dari donatur ke Agus. Jadi Agus. secara para pihak dulu ya. Kalau ini kan mendorong, Nopi kan mendorong. Ini antara hukum bukan dengan kita opini mungkin gitu ya, Bang Bocel ya. Iya, lanjut. Oke, udah. Saya juga paham ke sana, Bang. Itu. Jadi posisinya begini, Bang Boncel. Kalau itu kemudian ini kan bicara tentang bisa nggak si Novi itu melaporkan kan? Nah, saya sampaikan bisa mewakili yayasan. Kalau itu uangnya mengalir ke yayasan, gitu loh, Bang. Nah, ya benar, itu itu benar. maksud saya Setuju. poinnya. Setuju. Tapi kalau ini kan kita bercerita Bang tentang uang yang ditransfer langsung dari donatur ke rekening Agus. Nah, itu donatur yang bisa melaporkan. Nah, Gitu loh. itu ke beberapa pengacara aku debat Bang, bahwasanya aku bilang nggak bisa, kenapa bisa? Nggak bisa. Nah, ketika ketika yayasan melaporkan nanti bahwasanya tentang uang yang diberikan donatur ke si Agus itu malah jadi bumerang buat Sinopinya, karena memang yayasan itu nggak boleh memberikan nomor rekening pribadinya, nggak boleh. Ya. Berarti kan nanti tujuannya jadi bumerang sama Sinopi. Nah, aku bilang gitu, bisa. Mereka bilang itu, loh, kok bisa? Nggak ada jalannya itu bisa. Itu maksudku. Jadi kan kita perlu tahu nih Bang. Pertanyaan tadi harusnya ke Kak Nopi ini, apakah Kak Nopi ini ada pemberitahuannya ke Kemensos gitu, bahwasanya itu didaftarkan nomor rekening Agus atas dasar kebijakan yayasan tersebut, gitu loh maksudku. Iya. Ada nggak? Benar Ya kan? mungkin Itu kalau saya boleh berpendapat ya, sepertinya tidak dilaporkan ya itu kali ya, karena spontan kan, ini sifatnya karena spontan. Mungkin kalau yayasannya bisa ada mungkin laporan itu ke Dinsos terkait, tapi kalau berkaitan sama open donasi yang sifatnya si Agus ini nampaknya tidak Enggak ya? sempat gitu loh bahasanya. Iya. Itu Bang. jadi benar, berarti ada karena baiknya hati Kak Nopi inilah mungkin, jadi secara lisan saling percaya, karena memang tujuannya juga itu untuk hak Agus, untuk perobatannya gitu ya. Iya, kalau secara perkataannya, secara lisannya ke sana Bang Boncel. Cuman secara tertib administrasi itu ada kesalahan, saya juga melihat di situ. Namun kalau misalnya emang Kak Nopi mau melaporkan, ya itu juga harus ada surat permohonan pernyataan yang secara langsung ditujukan kepada Kak Nopi. Kenapa? Karena dia juga yang mendorong. Satu lagi, bisa juga dari donatur yang melaporkan karena dugaan telah menyalahgunakan atau menggelapkan atau apalah itulah, terserah kan begitu. Kita ngomongnya spesifik secara hukum kan begitu, walaupun kita bukan orang hukum, saya terutamanya. Betul Gitu. Bang, begitu memang Bang. Langkah Mungkin hukumnya kalau begitu, dia kamu konstruksi hukumnya begitu Bang. Mungkin Gitu loh. karena ini Kenapa saya tadi misalkan menegaskan kepada Kak Nopi, tujuannya biar konteks spesifik secara hukum, bukan secara opini, karena ini kan sudah masuknya ke ranah hukum. Terkecuali belum masuk ke ranah hukum, ya udah kita ngomong sepinter-pinter kita saja, gitu loh, Mbak Kakak Iya betul. Jadi sebetulnya persoalan sederhana sih sebetulnya. Tidak yang perlu diutarakan Pak. Iya, yang diutarakan Bang Boncel bukan masalah dia pengacaranya Agus, enggak. Dia justru melihat delik dan produk hukumnya kayak gimana gitu loh teman-teman. Jadi gini loh, enaknya itu kalau ada temen nih punya pandangan tuh kita cerna dulu gitu. Jangan langsung hakimi juga gitu loh. Kalau gitu. Oke, baik. Aku mau menanyakan itu Bang sama Kak Nopi. Kebetulan memang Kak Nopinya udah turun kan. Kalau aku sih pro secara kemanusiaannya pro 100% itu pure menang. Kita setuju sama Kak Nopi, benar. Karena kebaikan dia, kadang-kadang gini Bang, kebaikan orang dari kepercayaan orang ini percaya, oh kasihan sama si Agus begini. Tapi jadi salah gunakan dibawa ke ranah hukum itu. Iya, makanya kita juga kan mengantisipasi apa yang bisa ditepis. Kan saya bilang begitu. Maksudnya persiapan apa, dokumen apa, dasar hukum apa.
Kan itu katanya udah diulang, kata Kak Nopi di video-video. Ya itu mah kan jawaban-jawaban begitu bukan produk hukum. Kayak petisi bukan produk hukum. Itu cuma hanya penggalangan. Kayak begitu loh teman-teman. Aku ini mumet ini aku ini. Benar itu Bang. Jadi itu maksudnya bukti-bukti Bang. Kesannya kita begini Bang, kan pengacara di pihak seberang itu, pengacara contoh kuasa bagus ini, kita perlu tahu dong apa dasarnya mereka ini menuntut, apa dasarnya mereka ini ribut kan gitu. Jadi kita bisa menangkis, oh begini, kita tangkis dong. Maksud saya begitu, temen-temen, aku juga begitu. Jadi bukan saya pro sama Bang Boncel misalkan belain, pusing aku ini netizen ini kadang kala ini. Benar, aku jelas Bang, sama sepakat itu aku gak seneng Bang. Apalagi di videonya ada bilang, mana netizen-netizen itu yang jahat itu lah. Malah nyalain netizen. Kupukul katanya, sini kupukul, kuhajar. Ini negara bapak lu emang. Nah, ini negara koboi. Bang, aku sambil wajar aja mereka melakukan action begitu. Kan mereka kan lagi cari panggung, cari perhatian juga. Farhad itu juga bernarasi, berstatement itu udah salah gitu loh. Karena salahnya di mana? Sedangkan orang yang sudah contohnya melakukan kesalahan aja ya kenapa bilang kenapa dia begini? Kenapa dibilang dipukul, dihajar? Enak aja saya lalu. Terus ininya pemikirannya itu bahwa uang yang semuanya itu hak Agus terus dikuasain oleh yayasan, padahal nggak begitu posisinya. Yayasan itu kenapa uang itu diserahkan ke yayasan ya untuk bisa transparansi dan mengontrol, tentunya kan seperti itu gitu loh. Benar, dipelintir gitu kan, dipelintir balikin itu uangnya hanya Agus gitu kan, balikin itu jadilah kemana-mana kan. Iya. Kita nggak sukanya Bang sama iya seberang. Bahasa itu dipelintir Bang. Dibilanglah pemaksaan, dibilang ini sebenarnya kan nggak ada pemaksaan. Apa hak yayasan untuk menarik itu nggak ada. Karena tapi kalau uang tadi ditransfer dari donatur ke yayasan itu pure 100% ada hak yayasan begitu. Nah jadi kuasa hukumnya mereka ini seakan-akan menyerang Nopi ini dengan cara itu kamu memaksa, hak kamu apa? Padahal nggak ada dipaksa loh. Itu diberikan langsung sama si Agus kan? Agus sendiri yang mau itu. Dan itu ada kesepakatan secara lisan dan itu terekam gitu loh. Baik secara lisan terekam juga secara WA-nya juga ada katanya. Ya sudah clear kalau menurut saya itu sudah jadi bukti gitu loh. Berarti artinya sah-sah aja itu kalau misalkan duit donatur sama Agus dikembalikan kepada Nopi gitu ya, clear. Itu kalau Agus yang memberikan Bang ya sah, tapi kalau yayasan menuntut nggak ada urusan. Bahasanya bukan ke Novi Bang, tapi ke yayasan si Novi Bang. Maksudnya Bang gimana tadi Bang? Yang mana? Ke saya apa ke siapa nih? Bang Abdul kata dia yang bilang yang aku bilang yayasan nggak ada urusan untuk mengambil hak daripada Agus. Ini sebenarnya ya secara hukum ya yayasan tidak punya hak untuk mengambil dana yang ada di rekening Agus itu untuk mengambil, pahami dulu bahasanya ya, tidak punya hak untuk mengambil uang yang ada di rekening si Agus ketika itu uang berdasarkan dari donatur langsung ke rekening Agus. Yayasan nggak punya hak. Itu. Ya makanya saya jelaskan di awal begini Bang Boncel, kan gini, ini Nopi, yayasannya bilangin dulu, cuman Nopi ini punya yayasan, namun secara menjalankannya yayasannya ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Saya mah bukan ibaratnya yang belain Agus, kan kalau emang Nopi bawa yayasan, ngapain harus dicantumkan rekening Agus? Kalau kata Bang Boncel, kalau misalnya mau dicantumkan rekening Agus, apakah sudah didaftarkan ke Kemensos apa enggak? Kan gitu. Ya itu tadi yang aku bilang, daftarkan apa tidak nomor rekening ini. Kaitannya gini aja, kaitannya antara Nopi, Agus, udah itu. Nopi dorong Agus lewat podcast sehingga timbullah para donatur yang menyumbangkan uangnya ke rekening Agus. Gitu toh. Nah, cuman karena Nopi ini mendorong, dia meminta transparansi berapa jumlah uang yang masuk. Sesuai dengan kesepakatan pembicaraan adalah pengobatan mata. Ketika menuntut transparansi, loh kok lain kan begitu? Itu loh konteksnya kan. Netizen ini kan banyak Bang, begini Bang. Itu dikaitkan aspek hukumnya dengan kemanusiaannya.
bisa, artinya nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi seakan-akan Kan saya ungkapkan begini. Agus buta, Agus tidak bisa melihat. Kamu sama Nopi. Nah, emang si Nopi ini suka membantu sosial, menolong orang. Nah, si Nopi juga punya yayasan, kan gitu. Si Agus minta dibantu untuk pengobatan mata. Nopi mendorong donatur agar bisa membantu gitu loh ya, kaitan dengan mata si Agus. Masuklah ke rekening si Agus. Setelah duit terkumpul atau duitnya terkumpul, namun yang terjadi bukan dipakai untuk pengobatan, kan konteksnya itu. ya. Nopi jengkel kalau kata saya mah, Nopi marah kalau kata saya, kan gitulah, mau dibilang nggak marah atau apa gitu kan. Kenapa gini gitu loh, kan gitu. Kalau begini jangan mau seenaknya dong Gus, kalau begitu caranya. Nah, sehingga dia angkat suara, speak up. Dari speak up ini, loh kok Kak Nopi begini, jahat loh. Nah, ini harga diri. Itu gitu loh. Kalau jahatnya nggak ada, jahatnya Nopi nggak ada. Karena kebaikannya lah itu makanya terjadi ada kesilapan. Kata Agus gitu loh Bang Boncel. Nah, di sini apa yang diutarakan Bang Boncel adalah mendudukan perkara adil atau tidaknya. Kenapa misalnya Nopi katanya tidak punya wewenang, karena ini ada korelasi. Nopi mendorong, sama halnya saya ilustrasikan tadi, si Agus mau naik ke atas pohon kelapa, dia ngomongnya pengen kelapa. Emang lu bisa naik Gus? Nggak bisa. Ya udah gua bantu, gua dorong. Sudah naik ke atas, yang ada bukannya ngambil kelapa, yang ada malah teriak-teriak. Berarti itu secara kemanusiaan kan gitu kan. Nah, dan Mbak Nopi ini pada saat ini benar. Nopi ini benar. Kenapa? Dia punya hak untuk mengontrol uang yang diberikan donatur harus langsung. Itu berhak mengontrol ya, berhak itu. Tapi makanya bilang Mbak Nopi, saya tidak ada memaksa uang itu dikembalikan ke yayasan, nggak ada. Bahwasanya Agus juga yang memberikan itu. Dia ikhlas memberikannya ke yayasan supaya dikontrol sama yayasan. Nah, itu bisa. Tapi kalau yayasan Nopi itu meminta atau memaksa uang itu harus ditarik sama yayasan, itu nggak punya hak sebenarnya. Itulah secara hukumnya menurut aku, Bang. Jadi kalau menurut pendapat saya ini sudah clear apa yang bisa disampaikan oleh Tenovi terkait dengan laporan si Agus. Menurut saya sudah terbantahkan lah dari apa yang sudah disampaikan oleh Tenovi yang tadi sempat naik ya. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi clear sudah menurut pendapat saya. Tinggal ya diselesaikan kalau memang ini dilanjutkan di kepolisian gitu loh. Ya, kalau emang dari perkataan Kak Nopi clear betul. Namun proses ini kan berjalan, udah ada di pihak kepolisian, polisi pun juga lagi mendalami. Ini pun juga yang tidak bisa ibaratnya kita abai begitu saja, kata orang clear. Kalau clear, maaf Bang Advokat, ya sudah, kita juga jangan membicarakan. Jadi gini Bang Advokat, ada sedikit gini. Maksud saya begini Bang, berdelik bermasalah Bang. Ada 2 orang berdelik bermasalah berkelahi. Ini contoh ya. Sama kita kaitkan ini sama contohnya. Nah, ketika itu sudah dilaporkan secara hukum, nah mereka berdamai, sah mereka clear berdamai, tapi secara proses hukum itu berjalan Bang. Itu maksudnya. Jadi begini, maksud saya clear itu artinya apa yang dilaporkan oleh Agus, Tenovi itu punya bantahan-bantahannya gitu loh. Bukan clear terus persoalan ini selesai, bukan. Ya, artinya seperti itu maksud saya. Jadi apa yang disampaikan sama Tenovi yang selama ini jadi pertanyaan saya, itu hari ini sudah clear gitu loh. Ya. Itu maksud saya seperti itu. Tinggal nanti bagaimana proses di laporan itu. Tapi kalau menurut analisa saya, dengan bukti-bukti yang Tenovi sampaikan, dan juga saksi-saksi gitu kan, saya yakin nggak bakalan jalan gitu. Iya. Kalau dari sisi saya, dari Bang Advokat saya masih sepakati. Namun ada juga advokat yang praktisi sebagai public figure juga mengatakan menyalahkan Tenovi. Oh, itu biarin aja, itu kan pendapat mereka gitu loh. Nanti diuji aja nanti di laporan itu seperti apa, kan begitu. Iya. Makanya saya tadi Bang Advokat menyampaikan ke saya benar. Setiap orang kan punya pandangan yang berbeda, tapi dia pengaruhnya juga luar biasa untuk memecah paham-paham yang lain, kan begitu. Oleh karena itu, mari kita kasih paham sekarang ini kan. Tadi kan sudah ditonton tuh 2.000 sampai 3.000 Tenovi yang langsung ngomong. Artinya kan menurut saya
posisi perkaranya sudah jelas di sini gitu loh, duduk perkaranya. Itu kita senang kok Bang, artinya yang disampaikan Bang Advokat tadi benar. Berarti clear itu bahwasanya apapun laporan, apapun contoh perkara yang diberikan kepada Nopi dari pihak si Agus itu, Nopi ini sudah punya cara menangkis itu. Nah, kita udah tenang gitu. Tadi saya menanyakan itu. Ya, sebenarnya seperti itu Bang, maksudnya Bang. Saya juga ke situ Bang Boncel. Bang Boncel dengan saya satu frekuensi. Kita lebih kontak kepada konteks hukumnya, walaupun saya bukan ahli hukum, tapi secara kasus kita juga paham dan ngerti kan itu. Gitu loh Bang Boncel. Itu loh. Itu juga saya ulang-ulang, saya kaji-kajikan begitu. Makanya jangan sampai terjadi nanti dia tidak punya bahan yang dipersiapkan, bukan dia ngomong saja, bukan dari video saja, tidak cukup, bukan dari petisi saja, walaupun dia mengatakan itu bukan saya yang mendorong. Iya, itu hak dia untuk ngomong begitu. Itu juga emang kehadiran dari masyarakat. Apakah itu bisa menjadi sandaran hukum atau tidak ketika untuk melakukan pembelaan dirinya Kanopi ini gitu loh. Saya ke sana. Dari kuasa hukum mereka ada kemarin di kompas saya mengatakan seperti ini Bang. Jadi kenapa kita punya pandangan kayak seperti itu tadi Bang? Nah, jadi mereka bilang begini. Jadi maksudnya kalau ada donatur ini, sampai sekarang donatur ada komplain bahwasanya ditarik uang itu ditarik yayasan, komplain donaturnya karena donaturnya itu pure untuk membantu Agus langsung. Kenapa ada di yayasan? Nah, itu alasan mereka, delik mereka. Nah, berarti kan kita harus punya cara untuk membantah itu. Itu tadi maksudnya diskusi kita ini. Ya, sekarang tinggal melihat donatur ini kemana arahnya kan begitu Bang. Ya, kan saya secara langsung dari para donatur itu mereka arahnya ya tetap ke Nopi, ke yayasan gitu loh dalam hal ini. Nopi itu bagian dari marketingnya, si Agus itu bagian dari produknya. Gimana produk ini mau laku kalau tidak ada yang memarketingkan? Artinya dua orang ini ada keterikatan, ada punya hak dan tanggung jawab, walaupun tidak ngomong dengan masalah yayasan. Gitu. Kalau secara yayasan mah Bang Boncel yang mengatakan itu udah benar. Ini kekeliruan. Harusnya kan masuk dulu tuh ke rekening yayasan, dari yayasan baru dialirkan ke Agus. Udah berarti yayasannya belakangkan dulu. Yang kita kedepankan adalah Nopi yang sudah mendorong Agus. Betul, kalau begitu Bang. Lu nerima duit 1 miliar, gua aja kagak nerima. Gimana sih lu? Kalau ibaratnya nih saya mau mencuri nih sama Bang Boncel. Bang Boncel perintah saya untuk mencuri, ya. Setelah saya berhasil, saya nggak ngasih apa-apa, nggak terbuka apa-apa, marah nggak dia? Oh bisa-bisa saya didor besok sama dia. Iya. Nggak adil itu. Gini Bang, banyak yang belum tahu berpikir bahwasanya kenapa uang itu dialihkan ke yayasan oleh Agus sendiri mau. Sebenarnya kita harus punya pandangan hukumnya. Sebenarnya jawabannya seperti ini. Ketika uang itu tetap bertahan di tangan Agus, di rekening Agus, nih ya, pihak kuasanya mungkin mengajari seperti ini. Ketika uang itu masih ada di situ, si Agus ini Bang bisa kena delik hukum. Karena apa? Donatur itu komplain melaporkan nanti bahwasanya Agus menyalahi penggunaan dana tersebut. Makanya itu dananya langsung dioper sama si Agus untuk buang badan. Itu cuci tangan loh sebenarnya. Kalau kita pahami secara hukum, dia itu cuci tangan. Kalau emang berpandangan seperti itu, bisa juga dia tekanan mental. Karena emang tekanan publik, bisa juga. Ya, bisa juga. Tapi secara hukumnya nih ya, secara hukumnya dia cuci tangan. Karena apa? Ketika dana itu sudah ada di tangan yayasan, dia buang badan dong. Nah, itu bisa. Ya kan itu kalau misalkan mengembalikan sebenarnya bukan ke yayasan, karena itu bukan mengalir dari yayasan. Kembalikannya kepada rekening masing-masing tuh, TF-TF-in tuh satu-satu. Harusnya. Lah itu yang bener loh. Iya, seharusnya benar seperti itu. Siapa? Nah, balikin. Kan ada nomor rekening masing-masing. Balikin. Kalau Bang Boncel kirim 5.000, ya TF 5.000. Bisa nggak 5.000 di TF? Nah, itu dia. Jadi Bang, donatur ini sekarang kalau bisa ya udah hubungi aja Nopinya, suruh dibalikin semua uangnya ke donatur uang yang punya uang masing-masing. Kalau konteksnya itu dananya besar, tapi kalau contohnya ada 100.000, 200.000 kan mungkin ribet kan, orang banyak seperti itu. Kalau contohnya ada dananya 20 juta, hubungi aja kan Nopi, suruh dikembalikan langsung, ada nomor rekening, balikin langsung, bisa. Jadi kalau kita berbicara yang sebenarnya, dari mana asalnya itu, maka kembalikan kepada asalnya itu, bukan mengembalikan kepada yang bukan asalnya. Jangan yang mengatasnamakan. Gitu. Seakan-akan, kalau bukan gua gini. Kalau misalnya kita ngomong yang sebenarnya, Agus nerima duit dari donatur. Kan ada nomor rekeningnya. Berarti kalau mau secara sah,
Agus mengembalikan kepada masing-masing gitu. Karena misalkan yang ini meminta dibalikin, mana yang meminta buktinya? Kan dia juga harus tertib administrasi. Saya donatur nih, Bang Agus, ini nomor rekening saya yang kemarin ngirim. Nah itu kalau mau benar begitu, tapi tidak mungkin begitu. Makanya dikontrol lah Bang, dikontrol itu oleh Novi. Dikontrol Bang, jangan salah ngomong, dikontrol. Ya, dikontrol, troll. Iya betul begitu maksudnya. Kenapa itu dialihkan ke yayasan itu supaya terkontrol penggunaannya, karena Tenovi itu punya tanggung jawab sama para donatur gitu loh. Karena kan yang open donasi kan yang membuka jaringannya kan Tenovi. Kira-kira begitulah. Bang, ingat Bang ya, pakai R Bang ya, pakai R. Jangan Nah ada itu ya, R-nya jadi ya, kita punya nanti jawaban hilang untuk artinya. kepada kita netizen, kepada kuasa hukumnya itu ketika nanti ada kita dengar nggak ada hak Novi mengambil itu, nggak ada yayasan haknya mengambil. Itu bukan mengambil uang itu, berarti ini jawabannya adalah yayasan ini mengontrol uang itu, apakah dibalikin nanti ke donaturnya atau gimana, itu mengontrol ya sifatnya. Nah, kita semua punya jawaban untuk kuasa hukum, mana tahu dia naik di komal-komal mereka nih. Itu aja sih. Jadi memang begitu Bang, dan tidak ada paksaan loh. Artinya dari kesepakatan yang di podcastnya Densu itu mereka menyerahkan kepada si Tenovi gitu loh, melalui yayasannya gitu loh. Itu poinnya di situ. Iya. Cuman kan yang masih agak rancu di saya, masih sumir di saya tidak ada hak, kata Tenovi tadi yang saya katakan. Saya agak kurang ini gitu, maksudnya di hati saya itu kurang jawabannya kurang memuaskan. Ya memang betul Bang, nggak ada hak kalau secara pribadi Tenovi Bang. Tapi kalau secara ini yayasan jelas. Akan mengatakan begini, kalau emang tidak hak, ngapain kau campur tangan juga untuk ngurusin nasib orang? Ayo, kan gitu loh Bang Boncel ya, gitu. Ya memang kita dengar sendiri ya, kita mungkin netizen emosi, tapi kita dengar sendiri dari Novi, jelas-jelas dia bilang tidak punya hak. Itu pernyataan Kak Novi sendiri ya, nggak ada hak saya gitu. Artinya jangan netizen juga jadi blunder. Itu hak Novi, bukan, sedangkan dia sendiri bilang nggak punya hak, kan gitu. Mungkin tidak punya hak untuk uangnya, tapi untuk permasalahan campur tangan dia punya hak. Buktinya, Nah itu ya benar. Kalau soal uang, nilai uang dia nggak punya hak, tapi soal permasalahan lain atau pencemaran nama baik atau yang lain-lain punya hak dia itu. nah itu dia yang tidak spesifik Bang. Itu Jadi gitu. kadang-kadang kita membaurkan ini, menyatukan, kita gabung-gabungkan ya nggak bisa, blunder gitu. Iya itu loh. Jadi ini terbantah ya, maksudnya terjawab. Bang Hos, gini, kenapa Mbak Novi dia jawabnya simpel gitu, cuma dia kan takut ini nanti panjang lebar kan, nanti ujung-ujungnya tambah ini lagi gitu, makanya dia juga nahan kan, untuk takutnya orang tuh salah menerima atau menanggapi lagi kalau dia ngomong lebih lanjut lagi gitu. Nah itu sementara itu dia tuh mungkin kan menghindar biar tenang gitu. Bukannya dia gimana sih kalau aku ngelihat dari sudut pandangku ya. Dia coba bertahan aja ibaratnya kan, menghindar supaya dari izin dulu Bang Hos, bukan menghindar dari mana. Saya izin turun dulu nih. Siap. Udah, terima kasih ya pandangannya ya. Siap. Semoga semuanya lancar. Baik, terima kasih, sehat selalu Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ada Bang Hos, ada pertanyaan seperti ini. Karena baca ntar Bang Bonjel. Bang Bonjel, ntar dulu, aku potong dulu sebentar ya. Jadi juga itu dia juga kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia cuma fokusnya untuk pengobatan. Sementara ini dia nggak mau ngeladen yang lain, yang masalah yang ribet-ribet itu. Yang penting dia fokusin pengobatan. Kalau aku lihat dari Novi, dia fokusin pengobatan aja. Dia nggak mau ibaratnya terlalu ambil pusing betul dengan masalah ini kan. Dia mau fokusnya tuh untuk pengobatan si Agus aja masih gitu. Nah dia utamakan itu tujuannya. Yang penting Agus itu sudah sembuh ya sudah gitu. Dia terserah, dia itu terserah Agus mau ngelaporin, dia terserah gitu. Nah yang penting itu Agus itu sembuh dulu. Kalau si Nopinya kalau aku lihat ya seperti itu gitu. Yang penting Agus kalau itu sembuh dulu. Kita sebagai netizen Banser merasa tidak elok, merasa tidak adil melihat hal ini, itu yang menjadi receh, itu yang menjadi bunyi. Ya
Gitu loh. Ini akibat itu, ya itu akibat dari yang sana itu bang, mereka yang itu. Makanya Mbak Nopi itu kan takut nanti ini berlarut tambah, takutnya kan, apalagi kalau dia komen terlalu banyak atau apa, takutnya orang lagi ibaratnya salah menanggapin itu. Kadang responnya ya kayak gitu, sama yang kayak itulah, lihat aja bang kan kayak apa dia komen gini kan. Iya bang, tapi bang kadang-kadang kayak aku baca makin panjang netizen bang, ya. Yang abang bicarakan itu bang soal tentang sosial dan kemanusiaan. Nah, yang dibahas tadi sama hostnya, sama aku juga tentang aspek hukumnya. Jadi kalau digabungin itu jelas pandangan kita berbeda, gitu loh. Ya. Tapi kalau tentang aspek hukum itu memang berjalan seperti itu, harus memang udah tepat sasarannya, gitu loh. Jalurnya begitu. Cuman ya kita jadi bumerang lagi bang Boncel. Saya juga jadi bumerang gitu. Ketika emang saya mau spesifik diulang-ulang, kita bertanya diulang-ulang, seakan-akan ya kita tidak mengerti dan tidak paham itu. Padahal secara aspek hukum memang itu yang jadi titik persoalannya. Mulai dari aliran dana, apakah itu mengalir kepada yayasan dulu, lalu ke si Agus, lalu kenapa harus pertanyaan begini bang, biar netizen dengar bang, netizen yang di bawah dengar ya kawan-kawan ya. Ada pertanyaan gini, anggap sekarang ini aku donaturnya, aku memberikan transfer 20 juta kepada si Agus, langsung ke rekening Agus. Contohnya, kalau aku bilang, yayasan uang gua di yayasan, kembalikan itu uang gua itu, uangku itu kembalikan langsung sama si Agus, aku transfer sama si Agus langsung, gak ada urusan kalian mengambil alih itu, balikin, yang punyaku 20 juta itu transfer ke rekening Agus lagi, boleh nggak? Itu pertanyaannya, boleh nggak? Ayo kawan-kawan yang di bawah juga jawab dulu juga. Uang aku jangan ada di yayasan. Aku transfer ke rekening Agus karena aku memang memberikan itu untuk biayanya ikhlas. Itu balikan uang yang di yayasan sekarang, yang punya aku 20 juta itu kirim ke Agus lagi, balikin ke Agus. Boleh nggak aku ngomong gitu? Dan itu harus dibalikin nggak? Bisa aja bang seperti itu. Yang penting selama itu dia ada bukti. Nah itu kalau ada aku punya bukti transfer boleh dong, boleh kan? Itulah delik yang diambil dari kuasa hukumnya mereka, bang. Jadi itulah alasan pembenaran diri dari kuasa hukumnya. Maksudku, aku bukan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan kuasa hukumnya seperti itu, bahwasanya gimana dong kalau nanti ada orang uang donatur yang memberikan langsung ikhlas sama si Agus? Nggak boleh itu yayasan, katanya. Ya memang benar. Itu harus dibalikin harusnya. Gitu. Itulah yang mungkin kan ikhlas kalau emang penempatannya benar. Gimana segala sesuatu bisa menjadi masalah kalau penempatannya tidak benar, itu juga problemnya. Jadi tidak bisa memaksakan orang harus dipaksakan ikhlas. Ikhlas itu kan ketukan hati, terketuknya hati, gitu ya, loh. Aku kan ikhlas. Contoh kita ikhlas mau didolimi orang, boleh nggak ikhlas nggak didolimi orang? Iya, maksudku gini Bang Pasir, aku nih kan donatur tadi ceritanya nih, aku ngirim ke uang si Agus 20 juta, contoh. Nah aku rela itu mau dibeliin si Agus apa aja, mau bikin mobil juga nggak masalah, mau dibeli mobil untuk transport dia nggak apa-apa gitu loh. Nah terus yayasan komplain atas itu. Loh, aku nggak komplain, oke, kamu nih dengar ya, yayasan ini kamu boleh komplain atas donatur yang lain, tapi donatur uang yang aku kasih sama si Agus 20 juta itu dibalikin, terserah mau buat dia buat apa. Sah nggak? Itu sah loh. Bisa, ya bisa selama ada bukti. Ya, cuma kan pikirannya mereka kan karena transfernya melalui rekening Agus, karena pikirannya mereka tanggung jawab itu nggak ada yayasan gitu kan. Pikirannya orang-orang ngasih itu ikhlas, memang ikhlas tujuannya, tapi kan tujuannya itu kan orang ngasih buat pengobatan. Maka juga itu mereka itu harus paham namanya sedekah sama donasi, itu harus kita bedakan. Lagi bang ya, maksudnya paham dulu, itu jangan abang kaitkan kemanusiaannya bang. Uangku 100 juta, ini contoh, uangku 100 juta aku kasih kirim sama si Agus. Aku bilang uangku yang 100 juta itu terserah si Agus mau dibelikan apa, mau dia party, mau dia dugem, mau beli dia apa, terserah. Yang penting aku untuk membantu dia. Karena aku sedih sama dia, itu yayasan tolong berikan sama si Agus. Sah, itu harus dibalikan ke tangan si Agus langsung. Mau itu digunakan untuk apa, terserah. Yayasan tidak boleh komplain, mau itu dibelikan mobil, mau dibelikan skincare, itu tidak boleh komplain yayasan. Karena apa? Disitulah kelemahannya kita ketika memberikan nomor rekening pribadi tadi. Gitu. Ya, tapi selama yang penting ada bukti ya kan, ada bukti. Iya, tetap lah bang. Ini maksudnya ada bukti bang. Masalah lagi selama ada bukti. Ini ada buktinya, contoh.
Itu yayasan, makanya yayasan nggak boleh intervensi. Terus yayasan bilang ini, dia menyalahgunakan dana ini. Loh, aku nggak merasa dana aku ini 100 juta ini disalahgunakan. Terserah dia mau beli skincare, mau belanja dari Lazada, Shopee, terserah. Aku nggak komplain. Nah, yang dikomplain itu silakan dan yang lain, tapi dana aku jangan. Boleh dong, boleh, Ya, aku potong kalau yang masalah intervensi, yayasan intervensi. Setauku nggak ada, aku nggak pernah dengar. Yayasan cuma pingin tahu pengeluaran dan bukti aja. Satu. Ini Yang contoh, aku simak seperti itu. Ini Ya. contoh karena kuasa hukumnya membuat pernyataan seperti itu. Artinya kemarin di Komal dia bilang gitu. Terus Ya, kalau ada nanti itu mendonasi bebas-bebas sama dia aja, langsung Bang. Orang gimana? yang orang mau berkata seperti itu kan ilmunya mereka kan tinggi, Bang, maklum. Saking tingginya ya seperti itu, ada segala cara dibikin Kadang-kadang gitu. Bang Sultan iseng. Contohnya aku iseng. Gus, aku ngasih kau uang ini, gua transfer nih 50 juta, tapi buat dugem ya, buat party ya. Lu harus ke diskotik nih malam. Ada gitu iseng. Terus supaya dilihatnya, oh si Agus ini udah party, udah dugem. Sisanya terserah buat apa. Ada yang gitu, Bang, iseng kan? Jadi nggak boleh intervensi itu, Bang. Itulah makanya kesilapannya kenapa dana itu harus ke rekening si Agus pribadi langsung. Begitu. Kecuali didaftarkan ke Kemensos, dilaporkan ke Kemensos bahwasanya ini nomor rekening ini termasuk juga daripada tanggung jawab yayasan, bisa. Nah, pertanyaannya apakah Nopi melakukan seperti itu, memberitahukannya dan melaporkannya ke Kemensos? Itu dia pertanyaannya yang mau kutanya sama Kak Nopi tadi, gitu loh. Gini, Bang, soalnya jaringannya Mbak Novi juga jelek tadi tuh, jelek jaringannya, makanya dia mental karena jaringannya jelek tadi. Iya. Kalau Bang Boncel sih emang perspektifnya tadi lebih kepada Enggak gini, Bang Hos. kalau saya melihat Ya, aku paham. modelnya seperti itu. Kalau Kak Nopi ini, kalau saya lihat dengan misalkan model seperti itu, khawatirnya bisa ngelik itu sih sebetulnya. Jadi kita sih antisipasi di situ. Bukan Bang Boncel Ya, cari aku- enggak, teman-teman. Bang Boncel mah udah artis dia mah di TikTok mah. Bang Hos, aku mulai tadi malam udah paham. Si Bang Boncel ngomong, ya bertanya itu seperti itu mulai tadi malam tuh. Iya. Karena tadi malam sempat ngerem barang. Cuma aku kadang gitu aja, kadang gue bilang gak usah bikin blunder. Karena apa? Ketika orang kan kebanyakan netizen salah menerima tanggapan, yaitu berpikiran Gimana nggak seperti blunder? itu ke Bang Ini aja Boncel. kayak praktisi Gitu. hukum, orang yang sudah di bidang hukum, baik Hotman Paris maupun siapa itu namanya Kamarudin Simanjuntak, di mata kita sih belum tentu benar juga sih gitu, karena kita juga kan bisa menganalisa historisnya seperti apa, kronologisnya seperti apa, kan begitu kan, gitu. Boncel ya? Ya benar, karena setara mereka aja itu udah kita katakan itu pengacara yang memang top kan gitu ya, artinya sudah memahami benar-benar tentang hukum kan gitu. Itu sih sebetulnya teman-teman. Jadi apa ya, emang untuk mencerna kaitan dengan konstruksi hukum ya nggak mudah juga. Tapi kalau misalnya ngobrolin opini politik atau pendapat ya itu paling mudah. Netizen juga pada pinter-pinter. Gitu. Kita kan mengajak netizen kawan-kawan ini Bang supaya berpikir secara manusianya oke, ini ada dua versinya, secara aspek hukumnya seperti ini harus begitu. Kalau kita gabungin ya nggak bisa. Betul. Karena kenapa Bang Boncel misalkan ngomong seperti itu, baik saya selaku host juga ngomong seperti itu pasti ada perjalanan. Kita juga mungkin bukan cuma asal nemu asal bunyi doang sih, sebetulnya mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Apalagi ini di medsos. Ya apa-apa nanti kalau